ثبت من كتاب الدين ولما عام فتح المحدث قرؤ فاسم صديق الصوفية والمحدثين وأولينا مكان مشرك الأرض المعروض بها برها وبارها ونفس جميع جميع نفس الجدا ولما آخر سابقا ولاحقا ونفس الناس سلام من عبد الرحمن كأنه وكما كمان كعبد كراسان كبهر بن راسان كناوي نسان كابن جرير كابن عدم إبراهيم كراسان نسان كخالد نسان كسابق الله وسعد الواقع ثاني كعبد الله بن أحمد بن عبد الله وشكسر أصوله مفرع من نفس المصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanin. Tafsilu khamsatin utawi perinciani 5 wa ishrina lan 20. Tafsilu khamsatin utawi perinciani 5 wa ishrina lan 20 lazim. Iku wajib apa khamsatin wa ishrin atau wajib apa tafsilu khamsatin wa ishrin. Wajib kulla mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Kulla mukallafin ing saben-saben mukallaf fa haqiq moko nyatakaken sapa sira fa haqiq moko nyatakaken sapa sira wa tanim lan ngalap keuntungan sapa sira wa tanim lan ngalap keuntungan sapa sira. Setelah kita kemarin di pertemuan terakhir membahas tentang bahwa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, begitu juga sifat yang mustahil, yang jaiz bagi Allah Ta'ala. Termasuk juga kita sudah membahas sifat yang wajib bagi utusan atau bagi Rasul dan sifat kebalikannya yaitu sifat mustahil serta sifat jaiz bagi Rasul. Sekarang di nadom ini musannif ingin menyampaikan bahwa wajib bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mukallaf mengetahui 25 nabi atau 25 rasul, di mana 25 ini wajib bagi kita untuk mengetahui satu persatu. Sehingga disampaikan oleh guru kami Gus Muhibbul Aman Ali niku bahwa kewajiban mengetahui nama-nama para nabi itu tidak harus tertib, tidak harus urut. Yang penting ketika ada orang yang menyampaikan satu nama nabi, kita yakin bahwa itu adalah nama nabi. Meskipun tidak secara tertib. Kemudian kenapa kok 25? Karena memang yang tercatat di dalam Al-Qur'an yaitu yang 25. Meskipun pada kenyataannya nabi dan juga rasul itu lebih dari itu. Kami pernah menyinggung di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam kitab Qatul Wais karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan bahwa ada khilaf untuk jumlah nabi, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 224.000. Adapun rasul sebagaimana jumlahnya perang Badar, jumlah ahlul Badar yaitu 313. Cuma yang wajib bagi kita untuk ketahui yang 25 saja. Siapa saja? Hum Adamun Idrisun Nuhu Hudun Ma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Hum utawi khamsatin wa ishrin. Adamun iku Nabi Adam. Idrisun lan Nabi Idris, Nuhun lan Nuh, Nabi Nuh, Hudun lan Nabi Hud. Ma Soleh ing dalam sertane Nabi Soleh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim kullun utawi saben-saben siji, kullun utawi saben-saben siji muttaba iku den nuti. Di nadom ini ada beberapa nabi yang disebutkan. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah Abul Bashar. Di catatan kakinya ada bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang kemudian dari beliaulah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa lah kemudian ada umat manusia. Nah, yang menjadi pembahasan di para ulama itu tentang surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Kita tahu bersama bahwa Nabi Adam itu dulunya di surga. Kemudian oleh Allah karena sempat
melanggar aturan Allah Ta'ala berupa makan buah khuldi, sehingga kemudian oleh Allah Ta'ala ditakzir, dikeluarkan dari surga. Nah, kenapa kok dibahas oleh ulama? Karena di sisi yang lain kita meyakini bahwa awwalu man dakhalal jannah, orang yang pertama kali akan masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Kok sekarang ternyata pada kenyataannya adalah Nabi Adam. Maka katanya ulama, sangat memungkinkan sekali surga yang disebutkan di ceritanya Nabi Adam itu berbeda dengan surga yang akan kita tempati nanti di akhir kiamat. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang mengatakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam itu berada di tengah antara langit dan juga bumi. Ada yang mengatakan seperti itu. Bukan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita nanti di hari kiamat. Karena yang akan masuk pertama kali nanti adalah Nabi Muhammad. Awwalu man dakhalal jannah adalah Nabi Muhammad. Termasuk juga peristiwa yang terjadi di zamannya Nabi Adam adalah peristiwa pembunuhan pertama, di mana Nabi Adam kan memiliki putra bernama Qabil dan juga Habil, di mana kedua putranya Nabi Adam itu juga memiliki saudari, memiliki kembaran. Qabil memiliki kembaran perempuan, Habil pun juga seperti itu. Cuma permasalahannya karena di waktu itu memang hanya sebatas putranya Nabi Adam yang ada, di masanya Nabi Adam diperbolehkan untuk kawin silang. Jadi Qabil ini menikahi saudarinya Habil, Habil menikahi saudarinya Qabil. Cuma di waktu itu Qabil tidak terima. Kenapa? Karena memang saudarinya Qabil ini cantik. Sehingga kemudian Qabil itu merasa iri dengan Habil karena dia itu dapat saudarinya sendiri. Sedangkan saudarinya Habil di waktu itu tidak terlalu cantik. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian itu dilampiaskan oleh Qabil dengan membunuh Habil, dan itu adalah pembunuhan pertama umat manusia. Makanya itu juga menjadi alasan atau alasan ulama tentang hadis Nabi yang berbunyi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila lima ba'daha ila akhirih. Jadi di salah satu hadis Nabi itu ada cerita menarik di mana asbabul wurudnya itu ada salah satu sahabat yang dia itu bersedekah di zamannya Nabi. Dia sedekah di zamannya Nabi, kemudian ada sahabat lain yang melihat hal itu. Karena melihat kejadian itu, sahabat yang melihat ini juga ikut bersedekah. Makanya kemudian Nabi bilang man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man lima amila ba'daha. Barang siapa yang mengerjakan suatu perkara kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka yang melakukan pertama itu dapat pahala pekerjaannya orang yang mengikuti. Jadi misalnya saya ngelihat orang bersedekah, kemudian saya bersedekah karena meniru orang tersebut, maka orang tersebut dapat pahala sedekahnya saya. Terus gitu sampai kiamat. Begitupun juga sebaliknya. Begitupun juga dengan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ketika ada orang kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kok diikuti oleh yang lainnya, maka yang diikuti itu juga dapat dosa daripada orang yang mengikuti. Makanya dikatakan oleh para ulama, Qabil ini sampai sekarang dapat transferan dosa ketika misalnya ada pembunuhan. Kenapa? Karena pertama kali yang membunuh adalah Qabil. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini dikatakan kalau di sini adalah wa wajaddu abin Nuh. Jadi Nabi Nuh dengan Nabi Idris itu cicit. Jadi Nabi Idris itu adalah mbahnya Nuh, Nabi Nuh. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris itu cicit. Jadi Nabi Nuh punya ayah, ayahnya Nabi Nuh punya ayah lagi. Kemudian ayahnya Nabi Nuh punya ayah. Jadi cicit kalau sekarang, di bawahnya cucu, di bawahnya cucu. Nah, yang menarik itu Nabi Idris ini adalah salah satu nabi yang sampai saat ini hidup. Kenapa kok seperti itu? Karena memang Nabi Idris ini dulu di masanya diceritakan di dalam kitab Qatul Qais-nya Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa Nabi Idris ini pernah didatangi oleh malaikat Israel pencabut nyawa. Dalam
perawakan Nabi Adam. Jadi malaikat Israel itu menyamar sebagai Nabi Adam. Di waktu itu datang sowan kepada Nabi Idris, kemudian disambut ramah sama Nabi Idris, sampai suatu ketika Nabi Idris itu merasa janggal, merasa ada yang aneh dengan dengan Nabi Adam ini yang aslinya adalah malaikat Israel. Sehingga kemudian ditanya sama Nabi Idris, siapa engkau sebenarnya gitu. Hanya kemudian Nabi Israel atas izinnya Allah Ta'ala, malaikat Israel, malaikat Israel kemudian atas izinnya Allah Ta'ala kemudian berubah wujud semula. Nah, dikatakan di waktu itu dari saking besarnya malaikat Israel, sampai seandainya seluruh lautan itu dikumpulkan, di dunia ini dikumpulkan, kemudian dihantamkan atau dilemparkan ke kepalanya malaikat Israel, itu tidak netes satu tetes pun dari kepalanya malaikat Israel, dari saking besarnya. Nah, di waktu pertemuan itulah kemudian ada negosiasi, ada pertanyaan dan juga permohonan daripada Nabi Idris kepada malaikat Israel. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Idris itu ingin merasakan kematian seperti apa, sehingga malaikat Israel itu minta izin kepada Allah Ta'ala, ya tidak apa-apa, hanya dicabut nyawanya Nabi Idris di waktu itu. Ketika dicabut dikembalikan, ditanya sama malaikat Israel, Nabi Idris gimana rasanya kematian gitu. Pedih, parah, sakit, katanya Nabi Idris. Itu Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi, maksud kami. Nabi Idris kemudian menceritakan bahwa rasa sakitnya itu seperti ada hewan ternak, kulitnya kemudian dilepas secara hidup-hidup. Itu lebih sakit kematian daripada itu, katanya Nabi Idris. Kemudian setelah permintaan pertama, Nabi Idris masih minta yang kedua. Katanya Nabi Idris, saya minta diajak jalan-jalan. Kemana Nabi Idris? Ke neraka. Diajaklah kemudian atas izin Allah, diajak jalan-jalan ke neraka, lihat-lihat sekitar neraka. Setelah keluar, minta lagi Nabi Idris, minta permohonan yang ketiga. Apa? Yaitu minta diantar ke surga. Hanya kemudian oleh malaikat Israel atas izin Allah juga diantar ke surga. Lama Nabi Idris itu sampai kemudian tiba waktunya Nabi Idris harus keluar dari surga. Karena Nabi Idris sudah kadung merasa nyaman di surga, akhirnya kemudian beliau meletakkan sandalnya beliau itu di salah satu batu atau pohon di waktu itu. Saya kurang ingat lebih tepatnya. Intinya ditaruh di surga, sehingga kemudian ketika beliau keluar dari surga bersama malaikat Israel, beliau bilang kepada malaikat Israel, oh iya malaikat, ada sandalku yang ketinggalan di surga, katanya. Jadi biar balik lagi ke surga. Oh iya tak? Yes, kita balik. Akhirnya balik. Nyampe di surga, pakai sandal, dipaksa keluar sama malaikat Israel. Nabi Idris tidak mau. Enggak, saya kadung nyaman sudah di sini gitu. Akhirnya kemudian disampaikan kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala meridhoi Nabi Idris ada di surga sampai sekarang. Jadi Nabi Idris termasuk salah satu Nabi yang belum wafat sampai sekarang. Kemudian berikutnya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini yang kita sering pelajari dan kita sering dengar namanya, karena memang beliau termasuk daripada 5 Nabi yang menjadi ulul azmi. Kenapa? Karena memang Nabi Nuh ini luar biasa, dakwahnya luar biasa. Alfun illa khamsina ama, 950 tahun berdakwah, pengikutnya ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80. Selama itu. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu penting, dan dakwah itu tidak langsung sukses secara kontinu. Nabi Nuh saja yang 950 tahun punya pengikut 70 ataupun 80. Jadi kita nanti ketika berdakwah di masyarakat jangan kemudian tidak semangat gara-gara pengikut kita sedikit. Kemudian Nabi Nuh ini adalah Abul Bashar kedua. Kenapa kok dikatakan Abul Bashar kedua? Karena memang terjadi peristiwa peristiwa bandang, peristiwa banjir yang sangat luar biasa yang menenggelamkan seluruh umat manusia kecuali pengikutnya Nabi Nuh. Karena memang di waktu itu Nabi Nuh sudah tidak tahan dengan umatnya, dicaci maki, dimarah-marahi dan seterusnya, tidak diikuti. Sehingga kemudian oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk buat kapal yang besar di waktu itu. Kemudian Nabi Nuh berangkat masuk ke kapal tersebut. Akhirnya kemudian oleh Allah Ta'ala dari bawah kemudian ada air, jadilah banjir. Kemudian dari atas langit hujan terus menerus. Sempat oleh para umatnya Nabi Nuh itu dicaci maki, kenapa kemarau kok buat kapalnya gede juga gitu.
Makanya di Al-Qur'an disebutkan qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kulo Tuhan dakwah kepada kaumku selama bertahun-tahun, pagi, siang, malam, sore dan seterusnya. Falam yazidhum du'a ila firara, dan tidaklah kemudian ajakanku ini membuat mereka semakin lari daripada Nabi Nuh. Makin tidak mau mereka. Bahkan wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Bahkan ketika mereka itu dikasih tahu, dikasih mau'idhah, dikasih nasihat oleh Nabi Nuh, maka mereka itu meletakkan tangan mereka di telinga, tak kayak di ngaki maksudnya. Makanya kemudian pantas Nabi Nuh itu masuk dari deretan ulul azmi. Kemudian Nabi Nuh itu memiliki 3 putra setelah itu, namanya Ham, Sam dan juga Yafith. Nah, manusia sampai sekarang itu tidak lepas dari keturunan dari 3 orang ini. Kalau tidak keturunannya Ham, Sam dan juga Yafith. Dulu guru kami Ustaz Yasir Zuri pernah membahas tentang ini. Karena memang dunia ini, peta dunia ini kalau sekarang kan sudah terjadi sudah terbagi barat dan timur. Kalau dulu itu selatan, utara dan tengah. Nah, untuk yang Ham ini yang bagian tengah kalau seingat saya. Ham ini di antara tanda-tanda keturunannya adalah fisiknya itu adalah dia hitam. Kemudian rambutnya itu ikal, agak keriting. Kalau sekarang mungkin sebagian besar adalah orang-orang Afrika. Kalau Sam ini yang ada di daerah bagian selatan kalau tidak salah, di mana keturunannya itu indikasinya atau ciri-cirinya itu orangnya putih, agak tinggi, kemudian agak mancung dan agak bergelombang itu rambutnya. Termasuk katanya Ustaz Yasir di antara keturunannya kalau yang sekarang seperti Yaman, kemudian juga Arab Saudi, orang-orang yang bertubuh tinggi dan putih. Itu rata-rata dari Sam. Termasuk juga Nabi Muhammad itu dari Sam. Nah, untuk yang Yafith ini bagian utara. Yang Yafith ini ciri-ciri keturunannya itu dia itu agak sawo mateng kulitnya, jadi tak pati pote, tak pati celeng. Kemudian juga matanya sipit. Termasuk orang-orang Cina, ada yang mengatakan orang-orang Indonesia juga. Jadi keturunannya Yafith ini. Dah. Kemudian itu Nabi Nuh, ada juga Nabi Hud. Nabi Hud ini yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad. Wa ila adin gimana? Saya lupa ayatnya. Yang jelas Nabi Hud itu diutus kepada kaum Ad. Kalau letaknya sekarang ada di sekitar Al-Ahqaf atau di Hadramaut Yaman. Nah, Arab bagian selatan. Kemudian juga Ibnu Katsir ini mengatakan bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala. Jadi pertama kali yang menyembah berhala adalah kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Di antara yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya adalah mereka itu dimusnahkan karena mereka tidak mau mengikuti ajakannya Nabi Hud. Di antaranya adalah mereka itu diserang atau dihujani dengan batu-batu kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Jadi Nabi Hud itu kaum Ad ini memiliki postur tubuh yang sangat besar, sampai diceritakan di Al-Qur'an itu bahwa tempat tinggal mereka itu dari gunung. Jadi ukiran-ukiran pahatan-pahatan gunung mereka tinggal di dalamnya. Jadi saking postur mereka besar dan juga kuat. Nah, setelah Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad, lanjut kemudian Nabi Soleh. Nabi Soleh ini diutus kepada kaum Tsamud. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah.
Di antara yang yang terjadi pada masanya Nabi Soleh itu diminta oleh umatnya, diminta oleh kaum Tsamud untuk menampakkan mukjizatnya berupa adanya unta, keluarnya unta dari batu. Jadi mereka minta tanda bahwa Nabi Soleh ini adalah utusannya Allah dengan cara mengeluarkan unta dari batu. Karena Nabi Soleh ini minta kepada Allah Ta'ala, kemudian oleh Allah Ta'ala diperlihatkan mukjizat tersebut. Akhirnya kemudian keluarlah unta betina dari sebongkah batu. Nah, unta inilah yang kemudian diminta dijaga oleh Nabi Soleh kepada umatnya. Namun 3 hari kemudian umatnya itu melakukan hal yang tidak harusnya dilakukan, yaitu dengan membunuh untanya Nabi Soleh. Hanya setelah itu barulah Allah kemudian menghancurkan kaum Tsamud ini dengan suara yang sangat keras. Dari saking kerasnya kemudian mereka banyak yang mati, sehingga kemudian banyak yang hancur di waktu itu bangunan-bangunannya. Termasuk juga kaum Tsamud ini, mereka memiliki postur tubuh yang tinggi karena mirip-mirip dengan kaum Ad. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa mereka itu menjadikan gunung-gunung sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian juga berikutnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini yang termasuk juga mbah daripada Nabi Muhammad, di mana Nabi Ibrahim ini memiliki istri namanya Siti Saroh. Siti Saroh ini yang kemudian melahirkan Nabi Ishak. Di antara juga putranya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail yang dilahirkan dari dari istrinya beliau, yaitu dari budaknya beliau, yaitu Siti Hajar. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu udah kunjung dapat keturunan dari Siti Saroh, sehingga kemudian minta izin ke Siti Saroh untuk menikahi Siti Hajar, budaknya beliau. Kemudian lahirlah Nabi Ismail. Kemudian diceritakan bahwa Siti Saroh ini agak cemburu dengan Siti Hajar karena sudah memiliki keturunan, sehingga kemudian oleh Nabi Ibrahim dibawa ke Mekah. Terjadilah kemudian beberapa peristiwa yang sekarang menjadi syarat dan juga rukun haji, seperti lempar jamroh, kemudian juga dan beberapa kegiatan yang lainnya yang di waktu itu terjadi di zamannya Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Nah, kalau di dalam kitab-kitab Samawi selain kitab Al-Quran, seperti di kitab Tanakh, di Tanakh ini adalah kitab sucinya orang Yahudi, dan juga di dalam kitabnya orang-orang Nasrani, itu disebutkan bahwa nama aslinya Nabi Ibrahim itu yaitu Abram. Awalnya Abram, kemudian diganti Abraham. Makanya orang-orang Kristiani, orang-orang Yahudi itu menyebut Abraham sampai sekarang, bukan Ibrahim. Kalau di Islam Ibrahim. Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang diutus kepada kaumnya Namrud, kepada penguasa di waktu itu yang sangat kejam yang bernama Namrud. Kita pernah membahas Namrud adalah salah satu di antara 4 orang yang menguasai dunia dari kalangan orang kafir. Itu Namrud. Nah, Nabi Ibrahim itu juga pernah disinggung di dalam Al-Quran, pernah kita pelajari di tafsir Jalalain di beberapa pekan lalu kepada Yefu'ad, di mana di waktu itu Nabi Ibrahim minta tanda kepada Allah Ta'ala sebagai bukti atas keesaan Allah Ta'ala. Di waktu itu kan Allah Ta'ala sempat negur Nabi Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Maka katanya Nabi Ibrahim, lihat ma'inna qalbi, agar supaya mantap gitu. Sehingga oleh Allah Ta'ala diminta ngambil 4 burung kan gitu ya, dipisah dari kepalanya, kepala dan juga badannya, kemudian masing-masing ditaruh di beberapa gunung. Kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim, datang semua itu, meskipun sudah terpisah kepala dan juga badannya. Nah, di antara mukjizatnya Nabi Ibrahim yang kita ketahui bersama adalah tidak terbakar oleh api. Di mana di waktu itu Nabi Ibrahim diceritakan menghancurkan berhala-berhala yang ada di kerajaannya Namrud,
Sampai kemudian oleh Namrud dicari, ternyata disinyalir bahwa yang menghancurkan adalah Nabi Ibrahim. Akhirnya kemudian sepakat umatnya Namrud itu, pengikutnya Namrud, untuk membakar Nabi Ibrahim. Dari saking besarnya, konon ceritanya kayu bakar yang dikumpulkan itu sampai berhari-hari. Dari saking besarnya tempat yang disiapkan untuk Nabi Ibrahim dibakar. Bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari itu. Bukan anunya ya, mohon maaf, keliru. Bukan mengumpulkan kayunya yang 40 hari, dibakarnya selama 40 hari. Itu kan menunjukkan bahwa kayu yang dikumpulkan di waktu itu sangat banyak. Cuma karena mukjizatnya Nabi Ibrahim dan atas izin Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim kan tidak terbakar. Karena di waktu itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Ta'ala, di antara doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar. Makanya kemudian oleh Allah Ta'ala diturunkan ayat kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oleh ulama disebutkan kenapa kok bardan wa salaman? Karena dikhawatirkan kalau bardan, kalau api itu jadi dingin, khawatirnya Nabi Ibrahim itu terlalu dingin gitu. Makanya ada lafadz salaman, dingin tapi sekiranya Nabi Ibrahim itu selamat. Makanya kemudian adem, tidak terlalu dingin. Nah, Nabi Ibrahim itu memiliki ayah yang buat berhala. Lah, ini yang menjadi persoalan di para ulama. Ada yang mengatakan yang buat berhala itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Di ketika itu Nabi Ibrahim iskal kepada ayahnya yang bernama Azar, yang mana Azar ini pembuat berhala yang dijual kepada orang-orang untuk disembah. Nah, ada yang mengatakan Azar ini bukan ayahnya tapi pamannya. Lah kok bisa? Wong di Al-Qur'an abihi bahasanya. Karena di dalam di waktu itu, dan memang kebiasaan orang-orang Arab itu sering kali manggil paman dengan lafadz ab. Makanya itu juga yang menjadi dalil di mana Nabi itu pernah didatangi oleh salah satu sahabat, kemudian ditanya, "Wahai Nabi, di mana tempat ayahku sekarang?" Dia sudah wafat, ayahnya sudah wafat. Maka katanya Nabi, "Inna abi wa abuka finnar." Ayahku dan bapak kamu di neraka. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa maksudnya abi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan abi ayahku, yaitu Abdullah, tapi pamannya Nabi. Kenapa? Karena memang orang-orang Arab biasanya manggil paman itu terkadang pakai lafadz ab. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga itu memperkuat dalil bahwa keturunan embah-embah daripada Nabi Muhammad itu disucikan daripada menyembah berhala. Kan kita di dalam tauhid diajarkan seperti itu. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad ini dari ayahnya, mbahnya, kemudian terus gitu sampai Nabi Adam itu disucikan daripada hal yang seperti itu. Sehingga tidak mungkin kemudian Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan yang menyembah berhala. Itu menguatkan bahwa Nabi Ibrahim itu ayahnya, Azar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim tapi pamannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ada hikmah yang menarik di dalam peristiwanya Nabi Ibrahim dibakar, di mana di waktu itu ada semut, diceritakan ada semut yang berusaha keras untuk memadamkan apinya Nabi Ibrahim. Secara logika kan tidak mungkin. Semut ini bolak-balik ngambil air, kemudian dituangkan kepada api yang membakar yang begitu besar di waktu itu, yang membakar Nabi Ibrahim. Sampai ditertawakan oleh beberapa hewan, diantaranya burung gala. Mbok yo mikirlah semut itu, katanya. Kok dia berusaha untuk mematikan api, padahal dia itu airnya yang dibawa ya sedikit, badannya juga kecil, mun kecero ki pendan gitu maksud. Hanya kemudian semut bilang, saya hanya ingin menunjukkan keberpihakan saya kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Dari sini kita juga bisa ngambil hikmah bahwa kita itu kan seiman, banyak di luar sana yang masih saudara seiman kita yang seperti di Palestina yang kesulitan karena menghadapi orang-orang Israel. Ketika misalnya kita berdoa kepada mereka, kadang ada yang nyeloteh kan, ada orang yang pikirannya kemudian bilang, ya wis ngapain doa, tidak mungkin terjadi apa-apa kepada orang Palestina. Atau mungkin ada beberapa orang yang kemudian bilang bantuan kita itu tidak
tidak bisa buat mereka kemudian merdeka kan gitu. Ada sebagian bahkan tidak sedikit dari mereka yang orang-orang Islam. Maka kita harus yakinkan bahwa kita itu membantu orang Palestina ya biar kita nanti ketika ditanya oleh Allah nanti di akhirat kita jelas keberpihakan kita itu kepada siapa gitu. Sebagai bukti bahwa kita itu juga mendukung Palestina, bahwa kita juga mendukung orang-orang yang beriman gitu. Sehingga ketika ditanya oleh Allah apa yang kamu lakukan kepada orang-orang Palestina, kita bisa menjawab bahwa kita juga pernah berdoa kepada mereka. Sama dengan semut itu. Meskipun secara logika itu tidak bisa memadamkan api, tapi paling tidak nanti ketika itu menunjukkan bahwa semut itu bukan bagian dari orang-orang yang mendukung Nabi Ibrahim. Apa buktinya? Dia berusaha untuk memadamkan api meskipun secara logika itu tidak bisa. Kemudian berikutnya Lutun wa Ismalu Ishakun kada Yaqub Yusuf wa Ayyub tada Syu'aibu Harun wa Musal wal Yasa Dzulkifli Daud Sulaiman taba. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.